sampean barizan yauman atau yauman barizan? Barizan riyen. Yauman barizan. Ana sing yauman barizan yauman. Beda be. Barizan yauman dulu. Gini kula yauman barizan. Nek syarae barizan yauman. Mungkin ono bener kabeh intine. Dan itu uniknya ulama hadis itu seperti itu. Min haitsu taqdim wa ta'khir, kalau memang tidak begitu mempengaruhi daripada produk hukum yang akan dikeluarkan, kan hadis kan bisa dibuat untuk mengeluarkan istimbatul ahkam. Kalau tidak ada pengaruhnya, mau diawalkan mau diakhirkan tidak masalah, karena riwayat bil makna, meriwayatkan hadis hanya secara isi kandungannya saja itu disahkan oleh para ulama. Mbok menawa iki ngono, mbok menawa sing ngene cetakane kula yang matanya tulisannya yauman barizan, sementara di syarahnya barizan yauman. Sing bener di padha benere, sing salah sing ora mudeng ngoten. Kita pakai yang matan yang punya saya. Yauman ing dalem siji dina. Yauman ing dalem siji dina barizan dadi napane? Kana. Napa dadi apa? Sing isim sing ndi? Isim kana sing ndi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kana butuh gampang toh. Barizan iku tiyang ingkang miyos. Tiyang ingkang miyos. Nek mubarozah iku mangke langsung ngejak duel tukaran. Barizan iku tiyang ingkang miyos medal linnasi marang manusa. Fa'ata mongko sowan utawa teka hu ing Kanjeng Nabi. Sing teka sapa rajulun, sapa siji wong lanang. Faqala mongko matur sapa rajul, ma utawi apa al imanu iku iman. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, al imanu utawi iman antuk mina. Iku yento iman sapa sira. Iman kelawan apa? Billahi kelawan Gusti Allah. Wa malaikatihi lan kelawan pira-pira malaikate Gusti Allah. Padahal wonge sing takon ya malaikat dhewe. Kowe iman mek kowe dhewe matane ngono maksudnya. Wa biliqaihi lan iman kelawan ketemu sinten? Ketemu sapa? Gusti Allah. Wa biliqaihi lan iman kelawan iso ketemu Gusti Allah. Wa rusulihi lan iman kelawan pira-pira utusane Gusti Allah. Wa tu'mina lan iman sapa sira ai wa antu'mina bil ba'thi kelawan kebangkitan saking kematian alias dina kiamat. Qala mongko takon sapa rajul sing rupane malaikat asline. Ma utawi apa al islamu iku Islam. Qala mongko ngendikan sinten Kanjeng Nabi, al islamu utawi Islam. Anta buddha iku yento nyembah sapa panjenengan, sapa sira. Anta buddha iku yento nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah. Wala tusyrika lan ora musyrik nyekotokake sapa sira. Menyekotokake nek boten paham bahasa nyekotokake tidak menganggap ada yang sama kan ngoten. Wala tusyrika lan ora yento musyrik nyekotokake sapa sira bihi kelawan Gusti Allah. Harusnya no takdire syai'an ing suwiji-wiji. Wa tuqima lan ngedekake jumenengake sapa sira as-shalata ing salat. Wa tu'tiyalan bayar sapa sira az-zakata ing zakat.
al mafrudhata kang den wajibake sampai cetha ben ora bingung iki zakat apa sedekah al mafrudhah. Wa tasumalan poso sapa sira Ramadhana ing Ramadan. Qala mongko matur sapa rajul ma utawi apa al ihsanu iku kang aran ihsan. Ihsan niku isim napa? Apa Mas Nabil? Masdar dari fi'il madhi. Hasuna. Napa? Hasana. Ahsana. Ala. Betul. Nyandaan kabeh pinter-pinter. Qala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Anta buda ai al ihsanu utawi kang aran ihsan anta buda iku yen to nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah ka annaka kaya-kaya sak temene sira kaya-kaya sak temene sira taro iku bisa ningali sapa sira ningali dalam keadaan ibadah ning sapa hu ing Gusti Allah. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira taro iku weruh sapa sira hu ing Gusti Allah. Tarohu yang kedua ini jumlah fi'liyah untuk berposisi menjadi khabarnya lam takun. Taro iku weruh sapa sirahu ing Gusti Allah jawabe indil fa innahu mongko sak temene Gusti Allah yara iku napa Gusti Allah napa perso yara iku perso sinten Gusti Allah ka ing sira qala mongko matur sapa rajul si malaikat iku mau mata utawi kapan as-saatu iku saah utawa dina kiamat. Qala mongko matur sapa Kanjeng Nabi utawa dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ora ana al mas'ulu utawi wong kang den takoni. Al mas'ulu utawi wong kang ditakoni anha saking saah utawi khabare bi a'lama iku kelawan luweh ngerti. Bi'a'lama iku kelawan luweh ngerti, luweh faham minasaili tinimbang saking wong sing takon. Sing ditakoni ora luweh pinter saka sing takon. Wa sa'ukhbiru lan bakal paring kabar sapa ingsun. Ka ing sira wasa ukhbiru lan bakal paring habar sapa ingsun ka ing sira an asyaratiha saking pira-pira tanda-tandane saah. Tanda-tanda yang pertama idza waladat nalikane nglahirake al amatu apa utawa sapa budak wadon. Idza waladat nalikane nglahirake al amatu sapa budak wadon rabbaha ing bendorone amah utawa nglahirno juragane amah. Rob pangeran iku alias bendoro utawa juragan dorone. Ana budak nglahirno dorone. Piye maksudnya? Wa idza tatawala nalikane dhuwur-dhuwuran saing-saingan dhuwur-dhuwuran ru'atul ibili sapa pira-pira wong kang angon unta ru'atul ibili sapa pira-pira wong kang angon unta. Ini gimana?
Ini sampean al napa? Al-buhmu napa al-buhmi? Mi. Oh, ana sing mi to. Bingung ya. Saya juga bingung ini nyifatine ring endi. Sebentar. Al-buhmu ya, al-buhmi harusnya ya. Baik dari kata bahimatun gitu. Bentar. Kok iso kelewatan iki piye? Ana sing buhmu nggih, mboten? Ah. Kane. La ala sawab nggih. Ini kuno ya ana loro. Kalau di rafa'no al-buhmu kang kaya kewan. Sing kaya kewan sapa? Ru'atnya. Sing tukang angon unta, wedhus ora. Tapi ketut mestine lah ya. Al-buhmu. Tapi kalau al-buhmi mafhum, yaitu yang kaya kang kaya napa hewan ternak. Nah, iku ibil jelas al-buhmi. Monggo iso di al-buhmu juga bisa, al-buhmi juga bisa. Kalau al-buhmu maka sifat untuk ru'atun sing kaya napa? Hewan ternak kan ngoten ya. Nah, kalau al-buhmi maka yang disifati adalah al-ibil ngoten. Pun padha wae. Fil bunyani tak beleni meneh kalau al-buhmu sifat untuk ru'atun alias kal buhmi kaya dene raja kaya kan ngoten. Al-buhmi adalah menjadi sifat kalau menjadi al-buhmi dengan jar maka sifatnya al-ibili kan ngoten. Kang jadi penjelas al-ibili al-buhmi unta raja kaya maksudnya ngoten. Unta ora ana sing unta manusa maksudnya ngoten. Pun lanjut nggih, pun paham nggih? Lanjut. Terus saing-saingane ning di masalah apa? Fil bunyani ing dalem pira-pira bangunan. Fil bunyani ing dalem pira-pira bangunan. Terus bakdo niku fi khamsin. Ngoten nggih sampeyan ngoten. Fi khamsin kang tetep ing dalem 5. Fi khamsin kang tetep ing dalem 5 la ya'lamu kang ora pirsa hunna ing 5 illallahu kejaba Gusti Allah. Iki maksudnya kok jujuk fi khamsin iku kepiye? Ai as-saatu utawi saah fi khamsin iku ing dalem 5 ngono lho maksudnya. Jadi ono sesuatu yang dibuang karena sudah mafhum bagi orang yang berbicara. Yang diajak bicara juga paham. Summa ta'ala nuli keri-keri maos an-nabiyyu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing diwaos ayat innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Tsumma adbara nuli keri-keri mundur sapa rajul. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Ruddu padha balikno sapa sira kabeh alias kejar sapa sira kabeh para sahabat hu ing rajul. Ruddu padha balikno utawa ngejar sapa sira kabeh para sahabat hu ing rajul. Falam yarau mongko ora bisa weruh sapa sahabat syai'an ing suwiji-wiji. Malaikat dikejar ora iso. Nek malaikat gudak iso. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, hadza utawi iki wong lanang Jibrilu iku malaikat Jibril. Lampa malaikat Jibril jaa teka sapa Jibril yu'allimu mulang sinten malaikat Jibril annasa ing wong akeh dinahum ing agamane nas. Wah, hadis yang sangat masyhur sekali terkait
pertemuan atau penampakan malaikat Jibril dengan rupa manusia. Kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya ada hadis yang menunjukkan potensi kita bersama malaikat itu lebih banyak daripada potensi kita bersama setan. Gampang sekali untuk bersama malaikat, itu gampang. Makanya Kanjeng Nabi pada satu hadis itu marah-marah ketika mau memberi kabar tentang Lailatul Qadar gara-gara ada orang yang bertengkar. Nah, karena pertengkaran tersebutlah akhirnya malaikat tidak mau bersama orang-orang yang bertengkar. Kemarin kita sebutkan bahwasanya yang bertengkar adalah Abdullah ibn Abi Hadrat dan Ka'ab bin Malik. Dan saya katakan yang punya hutang siapa? Ka'ab bin Malik. Ternyata kebalik. Kana lahu ala Abdillah dainun. Yang punya hutang itu Abdullah. Yang punya hak untuk dibayar hutangnya adalah Ka'ab. Kebalik ya, kebalik. Itu yang pertama. Lalu kemudian seakan-akan Imam Bukhari itu menceritakan kalau kamu mau bukti adanya malaikat, kan tadi kan disebutkan ada dua orang bertengkar menyebabkan malaikat pergi, yang datang adalah siapa? Setan. Kan sementara kita ini dimensinya berbeda dengan mereka. Kamu mau bukti hadis dasar yang sahih bahwasanya malaikat itu ada, ini tak kasih. Nah, apa itu? Suatu saat Rasulullah SAW itu keluar dari kamar beliau, keluar dari rumah beliau untuk bertemu dengan orang-orang. Dan Kanjeng Nabi itu memang nggak pernah dolan-dolan nih, boten. Memang tujuannya ki mesti sak dolan-dolane Kanjeng Nabi tetap isinya adalah ngajari umat. Lalu kemudian di tengah-tengah obrolan atau di tengah-tengah taklim bersama para sahabat datanglah sesosok manusia laki-laki. Nah, orang-orang nggak ada yang kenal, ya, orang-orang nggak ada yang kenal. Padahal sosok laki-laki ini malaikat. Nah ini loh, makanya kan Imam Bukhari itu mendatangkan hadis ini untuk membuat kita yakin tentang adanya malaikat. Wujudnya malaikat itu ono, bahkan iso berbentuk dalam bentuk manusia dalam pandangan orang yang melihat. Bukan berarti terus dari cahaya kemudian jadi manusia, bukan ya. Mereka tidak akan berubah, menjadi manusia itu tidak akan berubah, ngoten loh. Tetap jismaniyah mereka adalah jasad yang berupa dari nur. Cuman pantulan yang mereka pantulkan kepada kita bisa kita lihat, itu bisa. Nah, terkadang datangnya dalam bentuk manusia. Lalu kemudian ternyata sosok tersebut tanya sama Rasulullah dalam hadis yang lain, fa'asna daruk bataihi ala rukbataihi wa fakhidaihi. Nah, kan ngoten sampean apal itu. Kemudian duduk bersama Kanjeng Nabi. Masalahnya ini datang dadak langsung dapat tempat. Ini kalau bukan orang yang membuat tercengang, itu pasti orang-orang nggak akan ngebolehin orang tersebut sampai dekat sama Rasulullah. Karena Rasulullah sedang ngobrol sama para sahabat. Dadak ana wong lewat kok diweki dalan sampai iso asnada rukbataihi. Ila rukbataihi kan ngoten. Ini kalau enggak saking gantenge wonge iku gak mungkin diparingi dalan kan ngoten ya. Wong elek minggir wong elek katake kon ngoten. Padha dene kaya awak dhewe lah, anting gini tengah-tengah pengajian kemudian ada orang yang kelihatan pakai imamah, secara spontan monggo padahal ora kenal ya. Padahal ora kenal. Kathah to santri-santri pinter kan kon gawe ngono-ngono iku angger ngangge imamah, go coba budal mangkat pengajian reti-reti dhuwur panggung. Batine panitia. Sopo iku? Iku perlu dibisaroi pora mikir panitia ngono. Mungkin sama kondisinya seperti itu. Para sahabat bingung, ono wong kok gandenge kaya ngono. Makanya sampai dipersilahkan bisa duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang ditanya pertama kali adalah orang tersebut nanya sama Rasulullah, "Mal iman?" Apa yang namanya iman wahai Muhammad? Lalu dijawab, iman adalah kamu percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan adanya malaikatnya Allah, wa biliqaihi, dan percaya nanti di akhirat kamu bisa melihat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
bukan bertemu di dunia. Sekali lagi syarah-syarah menyebutkan liqaul mu'min ila billah, ketemunya orang mukmin dengan Allah itu hanya di akhirat. Kalau dunia ini sudah bisa, ini dunia bukan dunia lagi, sudah menjadi akhirat. Kan ojo cepet-cepet, ngose sampai nurung tahu ngrasakno suwargane donya, ngambung cah wedok ku enak tak kandhani. Nah, makane kawin sik lagi mati. Terus bojomu langsung rondo ngono. Aja nggih. Pokoke ketemu sama Allah itu bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada orang-orang yang entah pikirannya bagaimana, kok ora seneng karo ketemu Gusti Allah ku ya ono. Micek-micekno matane wong mukmin besok ning akhirat. Gusti Allah rak bakal iso diingeti, ngoten niku. Mutlaqon fid dunya wal akhirah. Lah iki pripun maksudnya? Nah, makanya ini jangan sampai kita punya akidah yang seperti itu. Mangke saumpamane kok ngasih mlebu swarga punya madhab itu, ya picek terus rak bakal iso ketemu Gusti Allah. Swargane nanggung ngoten lho. Iya, surga, kenikmatan di surga itu paling dhuwur adalah menikmati memandang Allah Subhanahu wa taala. Ada yang setiap saat dia melihat Allah terus, itu para al-anbiya wal mursalin itu jelas itu. Apalagi kalimullah Nabi Musa, bayangno ya. Nabi Musa isone chattingan tok, rak tahu weruh ketemuan ning akhirat mesti njaluk ning ngarep. Mesti njaluk ning ngarep. Rasane wong chattingan tok apa meneh DM-an barbar. Ya nek alhamdulillah apik wajahe ra. Biasane kan zong ya. Karena filter atau karena wis pokoke lah sampean tahu sendiri. Apalagi Nabi Musa, sudah jelas itu Tuhannya, dia kenal Allah Subhanahu wa taala melalui obrolannya, tapi rak tahu ketemu sampai kode-kode soal Kanjeng Nabi loh, padahal Kanjeng Nabi pada semalam Isra Mi'raj. Kan Kanjeng Nabi itu kan naik turun itu sing ngendek sapa? Nabi Musa, padahal di atasnya Nabi Musa ada Nabi Ibrahim. Kenapa enggak mandek di Nabi Ibrahim? Karena Nabi Musa pengen kode, aku kudu dijak yo, bocah ora mudeng-mudeng. Sing Kanjeng Nabi, berarti nih aku yo mudeng tapi nyawanke kowe apa pantes gene ngono. Nyawanke kowe apa pantes. Ngoten nggih. Pokoke kembali lagi, kenikmatan tertinggi di akhirat yang membuat ngefly orang-orang yang di surga itu adalah menikmati bisa memandang Zatullah, bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Lah, makanya di surga niku mangke walaupun kita sering mendengar ada bidadari yang seksi-seksi, saya semlohai, sebab bentuk ae dhewe kena pokoke, bentuk sesuai pikiranmu lah. Sing paling bikin kue sange ngoten mawon ya. Iku sebenarnya orang-orang surga itu bukan itu yang dicari, tapi yang mereka cari adalah Allah Subhanahu wa taala. Anane widodari sing nggarai napa nafsu itu karena mereka saking rindunya sama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa meluapkan emosinya kecuali dengan cara itu. Makanya itu pelampiasan kerinduan, bukan pelampiasan nafsu. Makanya coba padakno ngoten lho ya. Aja dipadakno. Lah kok iso? Mbah aku urung tau tekan kono. Nah, makanya sampean rasakno dhewe, omonganku betul apa ora besok teng akhirat. Ngoten. Ora tau ketemu Gusti Allah ya wis lah daripada ora ketemu bikin acara lain, wik-wik sama bidadari. Mungkin kan gitu mungkin, ya enggak? Wis ngeten mawon sampean ketika putus, sing tau putus apa dek kene karo ceweke. Mas Ulil lah, taruhlah Mas Ulil ya. Mas Ulil putus sama ceweknya, dia pengen move on. Nah, caranya move on bagaimana? Cari kegiatan, ya enggak? Nonton loh. Mungkin seperti itu korelasinya. Nah di sana mungkin gini, kegiatan apa ya yang mau dilakukan ya? Wah ada bidadari nih nganggur, ayo sini, sini sama Om kan gitu kan? Ya Allah, wah. Yes, pokoknya Om paling pas nih aku nyontok nasi saru-saru. Nah paham gak? Paham gak? Sekali lagi kenikmatan tertinggi di surga adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini termasuk wajah dan mata yang ditakdir untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, juga untuk anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat,
iman bahwasanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Keempat, iman dengan rusulihi, utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala, dan tercakup di dalamnya adalah para nabi. Lalu yang terakhir di sini disebutkan wa tu'mina bil ba'thi. Engkau harus iman juga dengan adanya hari kebangkitan. Tadi di awal sudah kita spoiler nggih. Hadis kalau tidak berkaitan dengan hukum fikhiyah, itu tidak perlu untuk diriwayatkan secara redaksi apa adanya. Bisa diriwayatkan bil makna. Mungkin ini salah satunya. Karena yang masyhur di antara kita antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, terus wabil qadari khairihi wa syarihi. Nah, di sini kan enggak ada toh bil qadari khairihi wa syarihi. Tapi bukan berarti terus iki hadisnya salah, mboten. Tetap bener, sing salah kowe sing maca, sing ora mudeng. Lalu kemudian dalam riwayat lain disebutkan sodak. Ya kamu benar wahai Muhammad, kan ngoten. Nah, dan kemudian ada beberapa riwayat dikatakan para sahabat itu heran, takon-takon dewe, dibener-bener no dewe kan. Itu sahabat Umar kan yang ngitikan seperti itu. Ala kulli hal riwayat bil makna boleh. Lalu kemudian orang ini, sosok ini atau malaikat ini tanya lagi, mal Islam, apa yang namanya Islam? Islam adalah kamu anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'ah. Kamu menyembah pada Allah dan tidak menyekutukan Tuhan selain Allah. Kan gitu. Kalau di riwayat yang kamu hafalkan apa? Sama. Napa? Arba'in Nawawi lho. Padha nggih. Aku ya lali ya. Aku ya lali Mas teh. Apa Gus Jul iki sing arep tes hari ini? Apa Gus Jul? Woe enak evol. Ya wis pokoknya taruhlah seperti itu. Yang intinya kata-kata ini, kalimat ini adalah mendefinisikan tentang syahadat. Kemudian sholat, mendirikan sholat, menunaikan atau membayar zakat yang diwajibkan, wa tasuma Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Bon, jelas. Lalu yang ketiga, si sosok ini kemudian nanya sama Rasulullah. Sebelum ke situ, mana ini? Kenapa di sini disebutkan atau addi az-zakah al-mafruḍah, membayar zakat yang diwajibkan, agar yang pertama menghindarkan kita pemahaman bahwasanya sedekah itu termasuk hal yang wajib. Nah, ngoten. Itu yang pertama, jangan sampai punya pemikiran orang muslim itu sedekah itu wajib. Enggak, sedekah itu hukumnya sunnah. Lalu yang kemudian, yang kedua, orang Arab itu punya tradisi sakho atau tradisi aljud, ya mereka dermawan sama siapapun. Maka Kanjeng Nabi itu memberi redaksi az-zakah al-mafruḍah, artinya sebaik apapun kamu tetap bayar zakat itu wajib. Maka yang kamu dermakan itu kalau tidak diniati zakat, maka tidak sah. Ngerti paham nggih? Maka tidak sah. Ada porsi khusus untuk zakat. Bon. Wa tasuma Ramadan. Lalu kemudian yang tidak disebutkan di sini apa? Haji kan? Walam yadhkur al-hajj. Di sini disebutkan walam yadhkur al-hajj. Kenapa tidak disebutkan haji? Imma zuhulan au nisyanan minar rawi. Kemungkinan rawinya lupa. Karena yang diriwayatkan adalah riwayat bil makna. Yang diriwayatkan adalah isi kandungan hadis. Nah, makanya kalau mau baca hadis itu harus dikumpulkan dengan hadis-hadis yang senada, yang semirip, sehingga kita tahu mana tambahannya, mana pengurangannya. Namanya dalam ilmu hadis jam'ut turuq atau jam'ul hadis, mengumpulkan hadis-hadis yang serupa untuk diklarifikasi dan dikeluarkan hadis atau hadis yang paling unggul itu yang mana. Kemungkinan yang ini bukan hadis yang paling unggul. Intinya kenapa tidak disebutkan haji dalam hadis ini?
imma dzuhulan aw nisyanan minarawi. Mungkin rawinya lupa. Waqila innahu lam yakun fardun. Ada ulama yang mengatakan mungkin saat itu haji belum diwajibkan saat kejadian itu. Saat kejadian itu haji belum diwajibkan. Tapi pendapat yang kedua ini tentu saja lemah karena ada riwayat-riwayat yang lain yang membantah kan ngoten. Bon. Seperti halnya kalau ada orang fiqh, orang yang bisa dipercaya, kemudian dia meriwayatkan satu hadis masyhur cuman dengan redaksi atau matan hadis yang tidak sama dengan orang lain. Nah, kiai petang puluh, misalnya ada satu kiai DE Kustikoh, cuman dia punya riwayat tidak sama dengan 40 kiai yang lainnya. Ini namanya dalam ilmu hadis orang ini syadz, yaitu dia riwayat hadisnya itu nyeleneh. Makanya diterima yang mana? Jangan diterima syadznya, diterima globalan hadisnya dulu, baru dicari ini kesalahan dari siapa. Oh ya benar, kiai ini adalah orang hebat, tapi dalam hadis ini keliru. Dalam riwayat ini keliru, yang benar adalah riwayatnya orang yang lain. Ini sama, hampir sama seperti itu. Lalu kemudian kalau kita perhatikan, apa-apa lah, ada iman, ada Islam. Kanjeng Nabi di sini memisahkan antara iman dan Islam. Iman itu kaitannya dengan apa? Hati, percaya. Kalau Islam adalah kaitannya dengan apa? Perbuatan anggota tubuh. Nah, di sini makanya kalau Anda dikatakan mukmin terkadang salah, soalnya cok kadang ije ora percaya karo Gusti Allah. Lho mboten kok kula percaya. Lagi mikir sesuk iso mangan apa wae pun bingung. Lah niku jenenge mukmin sing kurang sempurna. Ketika Anda masih punya kekhawatiran besok mau jadi apa, keluar dari pondok mau ngapain, itu berarti seakan-akan kamu lupa punya Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang seperti itu seperti kondisinya orang yang tidak punya Tuhan. Makanya terkadang kita itu dicela sama syariat. Ojo ngaku-ngaku mukmin, didelok seimanmu sudah pengkoh apa durung. Kalau kamu mengaku muslim, boleh. Memang nyatane sholat, memang nyatane zakat, ya memang nyatane poso. Tapi mukmin, oh nanti dulu. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada orang nguntap ke mayit niki sae napa sae. Terus kemudian itu kesaksian kan, sae kan ngoten. Kemudian apa yang dikatakan sama Pak Mudin? Mugi-mugi insya Allah. Ijek mugi-mugi. Padahal kita sudah tahu hadisnya kalau ada kesaksian 40 orang untuk si mayit. 3 orang lebih untuk si mayit, maka orang tersebut akan terbebas dari siksa. Kenapa masih mugi-mugi? Karena itu kembalinya yang pertama, orang keselamatan orang ini, keimanan orang yang mati ini urusannya sama Allah. Sementara yang kedua sing muni sae urung karuan, sae buat apa? Loh yo kan, buat apa ketika orang-orang fasik kumpul mengatakan si mayat ini baik betul. Lah padha fasike. Kira-kira ada ngaruhnya enggak di hadapan malaikat? Nek aku dadi malaikat ya wis padha fasike elek kabeh. Ora kanggo, kan ngoten nggih. Enggak approve kan gitu loh. Enggak di checklist sama malaikat. Bon. Lalu yang ketiga, sebelum ketiga, at-tasdiqu fa innahu la yunji wahdahu minan nar wa ammanut wahdahu fa huwa nifaq. Ini ada pelajaran penting. Kenapa Kanjeng Nabi membedakan iman dan Islam? Tadi dikatakan iman itu kaitannya dengan hati, Islam kaitannya dengan perbuatan anggota tubuh. Karena gini, orang yang hanya sekedar percaya tanpa mengatakan dengan lisannya saya iman kepada Allah, maka itu akan membuat dia tidak selamat dari neraka. Kaya dene Fir'aun di akhir hidupnya, ya pokoknya akhir ajalnya itu dia mau apa? Mau mengucapkan syahadat, mau bertauhid. Wis kepepet iku. Dia iman itu karena kepepet. Berarti nek atine wonten iman lah mboten. Wonten di akhir hidupnya ketika mau tenggelam itu loh. Dia kan sudah mulai kepepet, mulai percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, nggih ta mboten? Lalu kemudian dia tidak bisa mengucapkan karena si malaikat Jibril gregeten karo Firaun.
ngaku-ngaku pangeran kok arep syahadat, ngosek diseseli cangkeme kan ngoten. Akhirnya tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, matinya mati dalam keadaan masuk neraka karena lesannya terhalang untuk bisa baca syahadat. Maka seperti halnya orang-orang di sekitar kita, mbok menawa kathah wong sing kejawen, dhek percaya anane Gusti Allah tapi gak pernah muni syahadat. Ora salat, ora zakat, tapi percaya anane pangeran. Orang-orang seperti ini la yunji wahdahu minannar. Dia tidak akan selamat dari neraka. Maka iman itu harus ditunjukkan dari lesan. Begitu juga sebaliknya, wa amman nutqu wahdahu faqad nifakun. Kalau ada orang yang hanya lesannya syahadat tapi hatinya tidak syahadat, munafik. Sama-sama di neraka. Sudah kita terangkan ya, makanya harus dikumpulkan. Nah kita ini berlatih, insya Allah muslimin kita, karena sudah menyatakan dengan syahadat, dengan sholat, zakat dan lain-lain. Kita muslim, tapi yang paling penting lagi iman kita harus diasah. Piye menjadi iman yang 100%. Lalu kemudian yang terakhir mal ihsan. Apa yang dinamakan ihsan wahai Muhammad? Jadi bahasa ihsan itu bukan bahasanya bangsa manusia. Ihsan itu sudah bahasanya malah malaikat. Karena di situ yang dituntut bukan hanya keikhlasan amal. Jadi gini, ihsan itu bukan hanya sekedar ikhlas-ikhlas tok. Tapi ihsan adalah ketika seseorang itu berbuat baik tapi dengan sifat yang sempurna. Ijadatul amal, yaitu dengan amal yang grade A. Ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keyakinan, dengan zahir yang suci gitu ya. Ibarat sholat ya, sholat niku nganggo pakaian sing apik, sarung sing BHS, baju koko Almia misalnya ya, pecinya beli di Mekah gitu. Barang mahal semua, minyaknya minyak oud ya, misalnya seperti itu, yang 100 yang 50 3 mili misalnya harganya 500 real misalnya. Wah, waktu supong. Loh iya, karena kita ini kalau dikatakan ihsan belum, awak dhewe ning ngene mall niku luwih wangi ketimbange ketika madhep ajeng ini salat. Gitu mboten? Sepatu dipikirno, jam tangan dipikirno, outfit dipikirno, padahal ora ketemu sapa-sapa. Lho nggih niate kan niat jeng-jeng ning ngene mall. Itu kamu bisa ihsan gitu loh. Kok ketemu Allah nggak bisa ihsan gitu loh. Maksudnya seperti itu. Nah itu makanya al-ihsan itu kaitannya dengan hati juga harus ikhlas. Yang kedua penampilan luar juga harus sempurna. Betul sekali di dalam syarahnya al-ikhlas wa ijadatul amal. Yaitu kamu berbuat dengan penuh keikhlasan dan dengan amal yang paling sempurna. Nah kan nonton. Misal kalau sempurnane wong sholat 5 waktu niku ditambahin apa? Nek esuk ana waktu sholat duha. Terus sadurunge sholat jenenge sholat qobliyah, ba'dane sholat ana jenenge ba'diyah. Engko ba'da maghrib ana sing jenenge sholat awabin. Engko ba'da niku mangke bar turu ana sholat tahajud. Iku jenenge ihsan. Dan ditunaikan dalam keadaan sebaik-baiknya. Kudu sejadah sing apik, pakaiane sing wangi nggih, bocah sing jemburis-jemburis medel-medel pokoke insyaallah harus ora belas ora ihsan niku. Walaupun saya juga sama enggak bisa seperti itu. Tapi alhamdulillah saya dikondisikan pada kondisi yang dipandang orang. Jadi ihsan saya ya terpaksa dulu ya, terpaksa dipandang orang. Ketika ngimami Masjid Agung ya berusaha pakai thawb kan gitu, berusaha pakai jubah. Nah gini biasa wae. Ya enggak apa-apa, sekali-kali ihsan karena manusia dulu enggak apa-apa lah kan gitu. Penting ana latihannya daripada sampean ora tahu ihsan sama sekali. Nah gitu leres nggih. Maka ihsan intinya adalah ikhlasnya sing jero, kemudian kualitas ibadahnya juga kualitas yang A gitu loh. Maksudnya zahir batinnya kena semua. Maka di sini Kanjeng Nabi ngendikan al-ihsan anta budallah, kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seperti halnya engkau melihat Allah, diawasi Gusti Allah. Tapi nek ra iso fa illam takun tarahu, nek ra iso ngeti Gusti Allah fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwasanya Allah sedang mengawasimu. Maka di sini di syarahnya disebutkan ibadahnya hamba kepada Allah itu ada 3 makom.
Yang pertama ayyaf'alaha 'alal wajh alladzi tasqutu ma'ahu wadhifatut taklif bistifa'i syara'id wal arkan. Yang pertama seorang hamba hanya menunaikan ibadahnya untuk menggugurkan kewajiban-kewajibannya saja. Nah iki sing akeh. Nah, pokoke salat sah ora najis, Allahu akbar gas. Kan ngoten. Ora peduli ana ganjarane, ora ana ganjarane, penting aku Islam salat. Ngene mboten, sing akeh ngoten ya. Nah, maka itu belum, itu adalah ibadah yang paling rendah, yang hanya sekedar apa? Menggugurkan kewajiban. Yang kedua ayaf alaha kadzalik wa qad istaghraqa fi biharil mukasyafah hatta ka'annahu yarallaha ta'ala. Ini kedua. Dia selain menggugurkan kewajiban-kewajibannya dalam ibadah, tapi ditambahi sisi tenggelam karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Koyo-koyo ketemu Gusti Allah. Lah ini Kanjeng Nabi itu di sini nih. Selain menggugurkan kewajiban, yo juga melakukannya karena seneng karena ketemu Gusti Allah. Makanya saya sering tekankan nek salat iku ojo sampai merasa beban, seneng minimal ngene, alhamdulillah ditakdir insyaallah ora dadi wong sing selawase tinggine neraka. Kan ngoten. Nah, kita syukurnya harus lebih gitu. Lalu yang ketiga ayaf alaha wa qad ghalaba alaihi annallaha ta'ala yushahiduh wa hadha huwa maqamul muraqabah. Dia melakukan ibadah-ibadah selain untuk menggugurkan kewajiban-kewajibannya, juga karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini makam yang agak rendah daripada yang kedua tadi. Jadi yang pertama mau gugurno kewajiban, kedua dia ngibadah karena ngerasa diawasi, yang ketiga dia ngibadah karena sudah cinta, ya sudah makam yang tinggi. Sholat itu bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi adalah sebuah perjalanan cinta. Poso itu ya karena cinta, haji ya karena cinta. Bukan sakniki ngapunten mawon. Wong haji umroh rata-rata aku kangen ring Mekah. Koyo-koyo Gusti Allah ning Mekah tok. Wah aku nduk kono iso nangis. Berarti nduk kene ra tau ketemu Gusti Allah kowe. Lah kan ngoten logikanya. Maka sebenarnya rindunya itu jangan ke Mekahnya aja, jangan ke Baitullah saja, jangan hanya ke Masjidil Haram saja, tapi rindunya adalah rindu kepada Allah dan Rasulullah. Nggih, sekali lagi besok sampean kok ditakdiri sore gini kono ya saya ke ziarah Mekah Madinah. Kemudian Anda rindu, itu berarti rindunya jangan hanya rindu suasananya saja, Bro. Rindulah dengan Allah, karena Allah itu bisa ditemukan di mana. Rasulullah juga bisa ditemukan di mana. Kita badan. Hati-hati. Saya kadang miris. Ayo wong awam iku piye to ya. Lah pripun? Mereka itu memang akan tergerak hatinya, akan gemetar hatinya ketika melihat Ka'bah tok. Lah berarti dok kene ra tahu gemeter to. Dok kene berarti tidak pernah merasakan getaran. Berarti yang dia cintai itu Ka'bahnya. Betul, dalam syariat kita harus cinta sama Ka'bah. Tapi kan siapa yang punya Ka'bah? Kan gitu. Betul, kita harus cinta dengan Masjidil Haram. Tapi yang punya Masjidil Haram siapa? Betul, kita rindu para imam mendengarkan Al-Quran. Tapi kita harusnya rindu sama Allah yang punya Al-Quran. Nah, hanya merindukan suara Al-Qurannya imam-imam sana. Berarti kayak rindu suarane toh, orang rindu isine, orang rindu kalamullah. Bullshit toh. Ngoten lho. Ini berarti belum sampai ke makam ihsan. Maka kita latihan di pondok ini diajari ihsan, di pondok ini diajari ihsan. Ya sapa ngertilah, paham maksud saya itu sejauh itu. Nek ra paham ya wis minimal kowe salat, kowe nglakoni tinggine peraturan tinggine pondok itu merasa diawasi oleh Abuya, merasa diawasi oleh saya. Karena hakikatnya ketika Anda merasa kami awasi, sebenarnya yang mengawasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu qala mata sa'ah. Ini keterangannya insyaallah disampaikan di pekan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Nyuwun ngapunten pembahasannya agak panjang tapi demi ilmu. Ngoten nggih, kita latihan ihsan nggih. Kowe Kang, saya cerita ini. Kemarin beberapa waktu lalu alhamdulillah beberapa tetangga kita itu ada yang bisa ditakdir oleh Allah bisa mangkat umroh. Bisa mangkat umroh. Ini tak critakno. Lalu kemudian
saya protes sama Doro. Wong sing kados ngoten niku dapurane kok jenengan izini mangkat. Sementara kula yang punya cinta sama Rasulullah jelas jenengan kok mboten ngizini kula untuk berangkat ke sana. Saya rindu untuk ke sana. Apa jawab beliau? Jawab beliau, kowe ngerti gak hakikate wong umroh sing mangkat saiki? Krono kangen temenan, pengen ngibadah temenan, opo krono gengsi. Berarti sekarang orang umroh niku ngapunten, semoga aja mereka diampuni oleh Allah dan saya juga diampuni karena ini termasuk suudzon. Akeh-akeh wong umroh sakniki iku sakniki kaya napa? Kebutuhan untuk mengangkat derajat sosial seseorang. Wah, wis tahu umroh dah. Kan ngoten ya. Wis tahu umroh. Maka ketika saya diomongi seperti itu, saya kekampleng. Dalam arti gini, oh berarti saya kemeropok, panasen ya, kepanasan anggene ngeti wong liya untuk nikmat iso mangkat umroh. Maka saya matur sama beliau Ndoro, panjenengan dongake kula. Pokoke kula sak dzurriyah ila yaumil qiyamah, sak santri-santri Al-Fatah ila yaumil qiyamah jenengan dongake saged sowan dumateng Gusti Allah, saged sowan tengene Baitullah lan saged sowan Kanjeng Nabi dengan hati yang bukan hanya sekedar duniawi tapi betul-betul liridhoillah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sampai seperti itu. Hingga pada akhirnya enggak berselang lama Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kami, rupanya itu saya menjadi brand ambassador daripada travel haji dan umroh. Yus dari akeh mawon. Padahal kami sudah persiapkan dana awalnya. Masya Allah. Jadi sekali lagi, apalagi Mas Zidan ini dilatih betul ya, alhamdulillah. Tahun mangkat umroh nih dalam tahun ini malah 2 kali. Yang satu sama Bibidin, yang satu sama Gus Ani. Maka lihat siapa yang paling keren kan gitu. Kalau Bibidin keren, oke, keren dalam ya pokoknya ngono lah. Diajari, dilatih. Jangan sampai menganggap itu Allah hanya ada di Mekah. Kanjeng Nabi hanya ada di Maulid, Kanjeng Nabi hanya ada di Raudhah, ada di Madinah. Jangan. Kita harus temukan keberadaan mereka di dalam hati kita. Ngoten sing itu namanya ihsan, yaitu ikhlas dan beramal secara sempurna, kualitas A. Ngoten nggih insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pun komat mawon langsung.